Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ananda semua yang telah menyempatkan waktu Ananda dalam mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Nah, sebelum mengikuti kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu agar kegiatan yang kita lakukan pada hari ini berjalan dari awal sampai akhir hendaknya. Nah, di sini Ananda, siapakah yang mau memimpin doa? Oke, Ananda silakan. Oke, baik Ananda, terima kasih banyak. Nah, sebelumnya apakah Ananda sudah pernah mendengar atau mengetahui apa itu konseling kelompok? Belum, Bu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan bahwa konseling kelompok adalah salah satu layanan dalam bimbingan dan konseling yang dimana diberikan oleh seorang konselor, yakni Ibu sendiri, kepada klien atau peserta didiknya, yakni Ananda semua. Kemudian terdiri dari 2 sampai dengan 8 orang anggota kelompok yang bertujuan untuk membantu dan mengembangkan diri individu, baik itu secara sosial maupun emosionalnya. Kemudian juga dapat mengembangkan dan memberikan kesempatan bagi individu untuk saling berlatih, baik itu berlatih dalam kelompok. Dan di sini individu juga dapat lebih banyak mengetahui tentang dirinya, baik itu dari segi kelemahan, kekuatan, dan preferensi mereka. Tata cara pelaksanaan dari konseling kelompok ini itu terdiri dari 2 sampai dengan 8 orang anggota kelompok. Kemudian seperti yang kita lakukan pada saat sekarang ini, duduk melingkar. Dan Ibu juga berharap kepada Ananda semua untuk dapat menjaga kerahasiaan atau permasalahan yang kita bicarakan pada saat ini itu cukup sampai di sini saja, tanpa membawa permasalahan tersebut keluar, ya Ananda. Nah, di sini apakah Ananda ada unsur keterpaksaan? Tidak. Nah, itu juga sudah termasuk dari salah satu asas kesukarelaan, yang dimana Ananda secara sukarela untuk datang pada kegiatan kita pada hari ini. Nah, di sini Ibu juga berharap Ananda untuk dapat menyampaikan permasalahan yang Ananda alami itu secara rinci. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan kegiatan kita pada hari ini, langkah baiknya kita melakukan perkenalan terlebih dahulu. Nah, di sini kita melakukan perkenalan dengan melakukan rangkaian nama. Dimulai dari Ibu terlebih dahulu. Ibu akan menyebutkan nama Ibu, hobi, lalu pekerjaan rumah yang tidak Ibu sukai. Nanti akan dilanjutkan kepada Ananda yang di sebelah kanan. Oke, baik. Perkenalkan, nama Ibu Madinatul Zahra. Ibu biasa dipanggil Zahra. Hobi Ibu badminton dan berenang. Pekerjaan rumah yang tidak Ibu sukai, cuci baju dan cuci piring. Lanjutkan, Ananda. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar. Hobi saya bermain bola. Pekerjaan rumah yang saya tidak sukai yaitu menyapu. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Nadatul Muslimah, biasa dipanggil Nada. Hobi saya bermain bulu tangkis dan pekerjaan rumah yang tidak saya sukai yaitu membersihkan rumah. Oke, baik. Silakan, Ananda. Perkenalkan, nama saya Syafir Fikri, biasa dipanggil Aisyah. Hobi saya menari, pekerjaan rumah yang tidak saya sukai menyetrika baju. Oke, baik. Kita masuk pada kegiatan kita pada hari ini, yaitu namanya konseling kelompok. Nanti Ibu akan meminta Ananda secara satu persatu untuk menyampaikan permasalahan yang Ananda alami. Nanti kita akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara politik atau dengan cara kesepakatan bersama. Akan dimulai terlebih dahulu dari Fatul. Masalah yang saya alami yaitu sering bermain game atau kecanduan bermain game. Oke, baik. Disilakan kepada Ananda. Permasalahan yang saya alami yaitu FOMO. Selanjutnya FOMO dalam
tren TikTok. Oke, baik. Silakan Ananda. Masalah yang sering saya alami yaitu mood swing terhadap teman-teman terdekat saya. Oke, baik. Silakan Ananda. Masalah yang saya alami yaitu sulit membagi waktu. Oke, nah baik, setelah kita dengarkan permasalahan Ananda yang Ananda sampaikan tadi secara satu persatu, dan bagaimana dan masalah siapa yang akan kita selesaikan nantinya. Bagaimana kalau kita menyelesaikan permasalahan ini dengan cara voting atau kesepakatan bersama? Ya, Penting. voting. Oke, baik. Nah, untuk permasalahan yang akan kita selesaikan pada hari ini yaitu dengan cara voting. Oke, baik. Ibu minta Ananda ini silakan Ibu terlebih dahulu permasalahan siapa yang akan kita pilih pada konseling kelompok pada hari ini. Permasalahan Kak Aisyah. Oke, baik. Silakan kepada Nada permasalahan siapa yang akan kita pilih dan Permasalahan Kak Aisyah. oke, Brigda, silakan. Permasalahan Kak Aisyah. Oke. Nah, di sini setelah kita ketahui topik yang kita pilih dan akan kita selesaikan pada topik pada hari ini, kita tetapkan yaitu yang itu permasalahan dari Ananda Aisyah. Apakah Ananda semua sudah sepakat permasalahan Aisyah yang akan kita selesaikan? Sudah, Bu. Oke, baik. Oke, baik, Aisyah. Tolong jelaskan permasalahan yang Aisyah alami. Saya akan menceritakan mood swing teman saya. Pada hari Minggu kemarin saya dan teman saya pergi ke suatu tempat yang baru saat sekarang ini ramai, dan teman saya ingin mengunjungi tempat tersebut. Sebelumnya teman-teman saya tersebut sudah menyepakati tempat yang ingin saya pergi. Kemudian kami berempat berkumpul di suatu tempat yang telah kami sepakati. Setelah kami berkumpul di sana, kami langsung pergi ke tempat yang ingin kami kunjungi. Sampainya di sana, salah satu teman saya yang bernama Nina tidak menyukai dan tidak ingin pergi ke tempat tersebut. Saya sudah tahu dari ekspresi wajah dan saya ingin bertanya, tapi takut yang saya tanya membuat dia tersinggung. Setelah itu saya mengajak ke suatu tempat untuk berfoto. Ketiga teman saya yang lainnya sudah senang-senang berfoto, dan teman saya salah satu lainnya, Nina, seperti tidak mood dan terpaksa saya mengajak Nina berfoto dan dia pun tidak menjawab, hanya menggelengkan kepala. Saya melihat dari ekspresi wajah terpaksa pergi ke tempat yang kami saat ini. Setelah itu saya memanggil 3 teman lainnya dan berbicara dan menyepakati tempat mana yang ingin Nina tujui. Setelah kami bertanya, Nina ingin pergi ke suatu kafe. Setelah kami pergi ke sana, kami pun menyetujui dan pergi ke kafe tersebut. Setelah kami sampai di kafe tersebut, kafe tertutup dan Nina seperti sangat tidak mood dan seperti tidak bersemangat. Dikarenakan salah satu teman saya tidak mood, saya pun juga ikut tidak mood dikarenakan tidak enak dan
dan tidak senang pergi kalau salah satu teman saya tidak 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 ikut. Setelah itu saya bertanya lagi kepada Nina kemana tempat yang ingin dia tujui lagi, dan ia ingin pergi ke angkringan yang selanjutnya. Sampai di sana dan teman 3 lainnya menyetujui. Kami pun berangkat dari kafe tersebut dan langsung pergi ke angkringan. Setelah sampai di situ orang sangat ramai. Dikarenakan Rina tidak suka tempat ramai, Rina menjadi moodnya pun tidak berubah dari tempat pertama yang kami tujui. Apakah Rina itu mood swingnya itu berubah di tempat yang seperti kafe, angkringan atau yang lain-lain, atau mungkin di tempat lain? Apakah Rina melakukan mood swing tersebut di tempat yang sama atau di tempat yang berbeda? Rina seperti yang saya lihat dari tempat pertama kami tujui sampai tempat saat sekarang masih moodnya masih tidak berubah dan sangat terpaksa untuk ke tempat yang kami pergi. Apakah Rina itu sering kalau misalkan Aisyah bermain sama teman-teman, apakah Rina itu sering mut-mutan kayak gitu? Sangat sering, dikarenakan Nina sikapnya harus mengikuti kehendak dia sendiri tanpa memikirkan kehendak teman saya yang lainnya. Oke, baik. Nah, seandainya jika Rina memiliki sifat mood swing, nah bagaimana tanggapan Aisyah sebagai teman dekat Rina menghadapi sikap Rina tersebut? Menegur dan menasehati Nina sebaiknya tidak baik mengikuti kehendak sendiri tanpa memikirkan kehendak bersama, karena tidak harus menyesuaikan mood kita sendiri. Teman-teman kita yang lain juga mempunyai moodnya masing-masing. Apakah Aisyah sama teman-teman itu tersinggung ketika Rina ini sering mutan pas Aisyah dan teman-teman berkumpul bersama-sama? Tidak semuanya, tapi ada membuat teman-teman tersinggung dikarenakan moodnya sendiri. Oke, baik. Kita sudah mendengarkan penjelasan dari atau masalah yang dialami oleh Aisyah tadi. Nah, di sini kan kita membahas dari mood swing. Nah, apakah Aisyah sudah mengetahui apa itu mood swing? Sudah. Sudah. Oke, baik. Nah, apakah Ananda yang lain juga mengetahui apa itu mood swing? Oke, baik. Silakan Fatul. Pengertian mood swing adalah istilah yang menggambarkan perubahan suasana hati atau mood yang terjadi secara cepat, drastis, dan intens dalam waktu singkat. Perubahan ini bisa berupa penggeseran dari perasaan senang menjadi sedih, marah, cemas, atau sebaliknya secara tiba-tiba dan seringkali sulit diprediksi. Hanya Oke. itu Oke, baik. kesimpulan dari saya, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Fatul. Nah, apakah Anda yang lain ada yang memberikan pendapatnya mengenai mood swing? Menurut saya mood swing itu adalah dalam bahasa yang sederhana perubahan suasana hati yang tiba-tiba dan drastis. Misalnya seseorang bisa merasa sangat senang lalu dalam waktu singkat jadi sedih, marah atau cemas tanpa alasan yang jelas. Oke, baik. Itu dari Bunda. Nah, apakah Ananda yang lain ada yang ingin memberikan pendapatnya mengenai mood swing itu? Saya Bu. Oke, baik. Silakan Ananda. Menurut saya mood swing itu adalah perubahan dari suasana hati yang terjadi secara tiba-tiba
bisa sangat drastis dari merasa sangat bahagia atau bersemangat menjadi sedih, marah atau frustasi dalam waktu singkat. Seperti perubahan emosi, respon emosional yang tidak sebanding, dan merasa tidak mengendalikan perasaan sendiri. Oke, baik, itu tadi penjelasannya dari atau pendapat dari Ananda semua. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit bahwa mood swing itu adalah perubahan suasana hati yang terjadi pada seseorang itu secara tiba-tiba. Baik itu biasanya mood swing itu bersifat normal karena gejala mood swing itu yaitu gangguan tertentu atau gangguan mental tertentu. Mood swing ini bersifat wajar karena saat seseorang menghadapi stres atau perubahan mood dalam kehidupannya. Oke, baik. Apakah ada lagi yang memberikan pendapatnya? Tidak, Bu. Oke. Nah, dari permasalahan yang Aisyah bicarakan tadi, sejauh ini apa yang Aisyah rasakan saat menghadapi masalah mood swing itu? Saya merasa juga merasakan tidak mood, tetapi saya juga memikirkan mood teman-teman saya yang lainnya. Maka dari itu saya memendam sendiri mood saya dan tidak melihatkan perubahan mood terhadap teman-teman. Oke, terima kasih Kiara. Berarti mood swing juga dapat adalah perubahan suasana hati yang terjadi pada seseorang, baik karena mood swing itu adalah perubahan suasana hati yang normal karena itu merupakan cara seseorang untuk untuk menghadapi stres atau perubahan dalam kehidupannya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan cara mengatasi dari mood swing itu. Nah, kita bisa menerapkan gaya hidup sehat seperti kita bisa melakukan hobi yang kita sukai atau melakukan kegiatan-kegiatan yang kita senangi. Nah, kemudian kita bisa berinteraksi. Sudah, Bu. Oke. Apakah Ananda ada berpikiran mood swing seperti teman Aisyah tadi? Tidak, Bu. Oke. Apakah Ananda semua pernah mengintrospeksi dirinya bahwa permasalahan mood swing itu berdampak positif atau negatifnya terhadap orang lain? Ada, Bu. Oke. Untuk Nada, coba ulangi dari pernyataan Aisyah tadi, apa dampak positif dan negatif dari mood swing dalam pertemanan? Kalau dampak positif dari mood swing dari pertemanan, yaitu kita tuh lebih mengenal diri sendiri, jadi tahu apa yang bikin kita senang atau bikin sedih. Selanjutnya yaitu kita tuh akan peka terhadap perasaan orang lain. Selanjutnya emosi naik turun bisa jadi inspirasi bagi kita. Selanjutnya menjadi pengingat juga kesehatan fisik dan mental kita. Itu dampak positifnya, Bu. Kalau menurut saya dampak negatifnya yaitu sulit fokus dan konsentrasi, cepat lelah secara kondisi fisiknya, lalu sering merasa bingung atau tidak stabil. Oke, baik. Itu tadi mungkin penjelasan dari Ananda. Untuk itu Ibu akan menjelaskan sedikit bahwa dampak positif dari mood swing itu kita bisa lebih mengenal diri kita juga bisa bikin hati kita tuh menjadi senang atau sedih. Kita juga bisa menumbuhkan empati kepada orang lain, kita bisa jadi lebih peka terhadap perasaan orang lain, kita bisa meningkatkan kreativitas, baik itu emosi naik turun, itu menjadi inspirasi bagi kita. Kemudian kita juga mungkin kita juga bisa membutuhkan sinyal atau butuh beristirahat untuk menjaga kesehatan fisik atau mental. Kemudian kalau untuk negatif dari sikap mood swing dengan teman dekat, teman sebaya, atau lingkungan sekitar kita yang membawa pengaruh atau dampak positif bagi kita.
kita juga bisa membuat jadwal rutinitas harian seperti melakukan hal-hal yang positif. Kita juga bisa dapat meluangkan waktu kita untuk beristirahat, karena untuk beristirahat kita bisa melakukan pemulihan untuk tidur sejenak. Kemudian kita bisa mencari support system seperti dukungan dari orang tua, teman sebaya, orang-orang sekitar, dan lingkungan tempat tinggal kita. Nah, sejauh ini Aisyah, untuk itu Ibu mau bertanya kepada Aisyah, apakah sejauh ini Aisyah bisa mengintrospeksi diri bahwa sikap dan perbuatan yang teman Aisyah itu lakukan itu tindakan positif atau negatif, itu berdampak pada orang lain? Tidak, ya. Iya, Bu. Oke. Nah, dari permasalahan yang Aisyah alami tadi itu merupakan cara yang salah ya Aisyah. Yang sikap yang dilakukan oleh teman Aisyah tadi itu merupakan sikap yang salah atau sikap yang negatif. Nah, setelah pernyataan yang diberikan oleh Aisyah, jadi permasalahan yang kita bahas itu kan mood swing dalam pertemanan. Dari Ananda lain, apakah Ananda sudah mengintrospeksi dirinya bahwa permasalahan itu berdampak positif atau berdampak negatif kepada orang lain? Itu tersendiri yaitu kita sulit fokus atau konsentrasi, kita mudah lelah secara mental atau pikiran, merasa bingung atau tidak stabil. Nah, cara mengatasi dari mood swing itu tadi Ibu jelaskan, kita bisa menerapkan gaya hidup sehat, berinteraksi dengan teman sebaya, membuat jadwal rutinitas harian, kemudian meluangkan waktu untuk beristirahat, untuk tidur, atau meluangkan untuk tidur sejenak. Kemudian kita bisa mencari support system seperti dukungan dari orang tua, teman sebaya, dan lingkungan sekitar. Nah, dari pernyataan Ananda tadi, baik semuanya. Nah, bagaimana pendapat Ananda atau saran Ananda kepada Aisyah terhadap perubahan atau mood swing yang dialami oleh Aisyah atau temannya? Oke, baik, disilakan terlebih dahulu kepada Ananda memberikan saran kepada Aisyah terhadap perilaku atau sikap mood swing yang dialami. Saran saya kepada Aisyah atau kepada teman Aisyah yang sering mood swing, yaitu ajak bicara dengan tenang. Kalau lagi merasa nggak enak hati, maka kita tuh harus siap dengerin apa curhatan dari teman kita. Selanjutnya yaitu ingatkan untuk istirahat bagi mereka. Mungkin teman kita itu butuh istirahat sebentar biar pikirannya tuh lebih tenang. Lalu sarankan untuk kalau apabila butuh bantuan, dan sarankan untuk menawarkan diri kita agar bisa memberi bantuan, dan jangan menghakimi apabila teman kita itu salah, dan kita itu harus mengerti terhadap perasaan teman kita itu. Oke, baik.
Nah, bagaimana Aisyah atas saran atau tanggapan yang diberikan oleh temannya tadi? Saya sangat menerima saran yang diberikan. Menerima. Saya sangat menerima saran yang diberikan oleh oleh Nada tadi, dan saya akan memberitahukan saran tersebut kepada Nina agar tidak terlalu mengikuti mood-swingnya. Oke, baik. Nah, Ananda, bagaimana perasaan Ananda semua yang telah menyelesaikan permasalahan mood swing itu secara bersama-sama? Senang dan lega, Bu. Oke, baik. Nah, untuk Kiara dan untuk Ananda semua, bagaimana perasaan Ananda setelah melakukan konseling kelompok pada hari ini? Senang, Senang. Bagaimana perasaan Ananda semua? lega, Senang dan lega, dan lebih tahu apa Senang. itu bimbingan konseling, dan Bimbingan penting bagi kita untuk diri kita sendiri, dan bisa termotivasi kepada kita, dan bisa memberi tahu pentingnya bimbingan konseling itu terhadap diri kita dan orang lain. Nah, oke. Jadi untuk kegiatan kita pada hari ini banyak sekali manfaat yang kita dapatkan pada konseling kelompok pada hari ini. Oke, baik Ananda. Berarti telah diterima satu sama yang lain ya Ananda semua. iya Bu. Baik, terima kasih banyak Ananda semua yang telah bersedia tadi meluangkan waktu Ananda dalam mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Mungkin tadi di awal kita melakukan doa terlebih dahulu untuk pengakhiran bimbing konseling kelompok pada hari ini. Kita tutup juga dengan membacakan doa. Oke, baik Ananda di sini siapa yang mau mimpin doa? Oke, baik, silakan Ananda. Oke Ananda, terima kasih ya Ananda. Oke Ananda semua, terima kasih. Ibu mengucapkan banyak terima kasih kepada Ananda. Ibu ucapkan terima kasih kepada Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.